Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ahmad Syahrul Maulana. Dan pada kesempatan saya bikin video kali ini, saya akan mengangkat kisah Syekh Abdul Hamid Abulong Al-Banjari, atau dikenal orang dengan Siti Jenar dari Banjar. Apabila kita bepergian ke kota Martapura, kemudian masuk ke perkampungan Sungai Batang, maka kita akan bertemu dengan kampung Ambulong. Orang kadang menyebut Abulong. Disinilah bermakam Datuk Abdul Hamid Abulong. Makam beliau sering diziarahi orang, dan bangunan makam ini sudah pula direnovasi oleh Sultan Banjar Khairul Saleh. Syekh Abdul Hamid Abulong termasuk ulama yang kontroversial. Di satu sisi, beliau telah menjalani eksekusi hukuman mati karena ajarannya dianggap menyimpang dari ajaran yang sudah mapan di zamannya, yang dapat membahayakan akidah orang awam. Tetapi di sisi lain, konon banyak keajaiban yang menyertai akhir hidupnya, sehingga ajaran beliau masih dikagumi dan namanya masih dikenang. Dalam sebuah acara haulan besar yang saya ikuti, nama Datuk Abulong termasuk yang didoakan oleh pembaca doa bersama dengan para ulama besar Banjar lainnya. Oleh karena itu, banyak orang tidak berani menyalahkan ajaran beliau. Paling hanya menyatakan ajaran tersebut bagi beliau mungkin benar saja, karena beliau memiliki makom yang sudah tinggi, tetapi tidak cocok diajarkan kepada masyarakat awam yang masih kurang dalam hal ilmu akidah dan syariatnya. Memang kalau ilmu dan makom kita belum sampai, kita jangan langsung menyalahkan seseorang. Ada ungkapan, makin sedikit ilmu makin banyak menyalahkan orang. Sebaliknya, makin banyak ilmu makin sedikit menyalahkan orang. Ketika hukuman mati diputuskan pertanggal 12 Zulhijjah 1203 Hijriah atas perintah Sultan Hamidullah II, beliau telah berusia 55 tahun. Syekh Abulong kemudian dimakamkan di kampung Abulong, Sungai Batang, Martapura. Riwayat lain menjelaskan hukuman mati tersebut atas perintah Sultan Adam, karena pada masa inilah syariat Islam dalam bentuk undang-undang Sultan Adam diterapkan di seluruh wilayah kerajaan Islam Banjar. Tetapi jika melihat masa pemerintahan Sultan Adam baru dimulai tahun 1825 hingga 1857, maka jelas bukan pemerintahan beliau yang memerintahkan hukum bunuh tersebut, melainkan sultan sebelumnya. Pendapat lain mengungkapkan bahwa Syekh Abdul Hamid Abulong hidup sejaman dengan Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan beliau adalah asli orang Banjar, dilahirkan di kampung Ambulong, Sungai Batang, Martapura, yang bersebelahan dengan kampung Dalam Pagar. Saat itu sudah menjadikan kebiasaan untuk melekatkan dan menisbatkan nama seorang tokoh dan dengan nama tempat asalnya, seperti Abdul Qadir Al-Jailani yang berasal dari Jailani, Junaidi Al-Baghdadi berasal dari Baghdad. Diungkapkan pula bahwa Abdul Hamid adalah salah seorang putra Banjar yang diberangkatkan ke Mekah untuk menuntut ilmu agama oleh Sultan. Bersamaan dengan keberangkatan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, bedanya ketika di Mekah, Syekh Muhammad Arsyad lebih mendalami ilmu syariat di samping tasawuf, sedangkan Abdul Hamid lebih mendalami ilmu hakikat yang membicarakan tentang masalah ketuhanan. Karenanya ketika mereka kembali ke daerah, ilmu yang mereka ajarkan kepada masyarakat pun sesuai dengan spesifikasi keahlian masing-masing. Menurut Abu Daudi, keputusan hukum bunuh terhadap Syekh Abdul Hamid Abulong bukanlah keputusan atau restu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sebagaimana pendapat dari sebagian orang, sehingga lantaran peristiwa hukum bunuh atau mati terhadap diri Syekh Abdul Hamid itu mengakibatkan terjadi hubungan yang tidak sehat di antara kedua keluarga tersebut, yang sampai sekarang katanya masih dirasakan oleh zuriat dari kedua belah pihak. Pendapat yang demikian sama sekali tidak benar. Meskipun Sultan melibatkan Syekh Muhammad Arsyad untuk dimintai pendapat, namun Syekh Muhammad Arsyad tetap mengembalikannya kepada Sultan dan menasihatkan agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara seksama dan bijaksana. Ajaklah mereka berunding. Bila ternyata gagal, tolaklah secara bijaksana. Tapi kalau juga belum bisa, maka hal itu harus mendapatkan pertimbangan hukum secara sesama oleh Sultan. Demikian pendapat Syekh Muhammad Arsyad. Diriwayatkan pula bahwa sebelum eksekusi, Syekh Arsyad telah menemui Syekh Abdul Hamid Abulong. Keduanya berdiskusi empat mata. Hasil pertemuan Syekh Abulong tetap pada pendiriannya sambil berkata,
Jika kiranya hal ini kerajaan harus menjatuhkan hukuman mati kepadaku, maka laksanakanlah, dan ini senjatanya. Kalau senjata lain tidaklah berbekas karenanya. Dan disinilah menusukkan senjata tersebut. Syekh Abdullah menunjukkan letaknya, yaitu sebelah bawah pundak kirinya. Sebab kalau ditusuk di bagian lain tidak akan tembus. Beliau rela dihukum karena mempertahankan keyakinannya. Jadi hukuman mati terhadap Syekh Abulung adalah hasil keputusan kerajaan. Sedangkan teknis eksekusi sesuai petunjuk Syekh Abulung sendiri. Pendirian yang kuat hingga rela menerima hukuman mati begini di kawasan Timur Tengah pernah dialami antara lain Abu Mansur Al-Hallaj dan Suhrawardi Al-Maktul. Sedangkan di tanah air dialami oleh Syekh Siti Jenar dan Syekh Abulung. Demikian cerita singkat dari Syekh Abdul Hamid Abulung. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.